Sekarang kita mulai 7 langkah interpretasi EKG. Yang pertama, itu iramanya dulu. Pastikan irama itu sinus atau bukan. Ada 5 syarat. Kalau sinus itu kan berarti dia dicetuskannya dari S anode. Pertama, lihat dari iramanya, dia teratur atau enggak. Ngeceknya dari PP interval sama jarak antara R ke R interval. Terus yang kedua, frekuensi jantung. Normalnya tuh 60 sampai 100 kali per menit. Kalau kurang dari 60 kali berarti bradikardi. Kalau lebih dari 100 berarti takikardi. Terus yang ketiga, gelombang P ya. Tadi dia pasti positif di semua lead. Diceknya di lead 2 dia positif dan negatif di AVR. Dan pastikan gelombang P itu diikuti oleh gelombang QRS. Terus kemudian PR intervalnya, dia normalnya tuh 3 sampai 5 kotak kecil panjangnya. Terus yang terakhir, lihat kompleks QRS-nya. Pastikan dia ada dan nggak lebih dari 3 kotak kecil. Kalau misalkan ada salah satu yang tidak memenuhi syarat sinus ini, berarti kita nggak bisa bilang itu sinus. Nah, ini contohnya. Ini irama yang sinus normal. Ini berarti sinus normal. Oke, setelah irama yang kedua adalah heart rate. Gimana sih cara hitung heart rate di EKG? Kalau ngitung heart rate tuh kalau reguler sama irregular beda. Nah, kalau reguler tuh cara cepatnya, kalau misalkan dia berhimpitan dengan garis yang tebal atau awal mulanya kotak besar, kita bisa pakai rumus yang ini. 300 dibagi jumlah kotak besar. Misalkan nggak pas garis tebal itu, bisa juga pakai rumus 1500 dibagi berapa jumlah kotak kecil antara R ke R-nya. Nah, kalau irregular gimana? Kan beda-beda tuh. Kita ngambil RR interval yang mana? Nah, itu beda rumusnya. Jadi, kita ngitungnya dalam waktu 6 detik atau 30 kotak besar. Kita hitung di situ ada berapa sih jumlah kompleks QRS-nya. Itu nanti dikalikan 10. Oke, kita ambil contoh. Di sini dia RR intervalnya ini ada 4 kotak besar. Jadi ini kita bisa masukin rumus yang cepat. Berarti 300 dibagi 4 kotak besar. Berarti ini kecepatannya 75 kali per menit. Atau bisa juga pakai cara susahnya. Berarti dia ini 4 kotak besar berarti ada 20 kotak kecil. Berarti 1500 bagi 20, hasilnya 75 ya, sama aja. Nah, ini gimana kalau yang irregular? Nah, tadi kan kita hitung dulu sama 6 detik. Ternyata ada 14 kompleks QRS setelah dihitung-hitung. Berarti rumusnya tadi ada 14 dikalikan 10 konstantanya. Berarti hasilnya 140 kali per menit. Yang ketiga baru aksis jantung. Nah, aksis jantung tuh menandakan bahwa jantungnya tuh dia mengarah kemana. Nah, ini normal aksis tuh dia derajatnya antara minus 30 sampai 90 derajat. Nah, ini juga bisa menandakan, misalkan jantung bagian kiri ternyata bekerja lebih berat, maka dia akan lebih mengarah ke left axis deviation. Kalau misalkan jantung kanannya dia bekerja lebih berat, itu berarti bakal terjadi right axis deviasi. Nah, cara nilainya gimana? Kita lihatnya di lead 1 sama AVF aja kalau buat aksis. Kita lihat gelombang R sama gelombang S-nya. Kalau gelombang R kan defleksi positif, gelombang S itu defleksi negatif. Kita lihat aja di lead 1 sama AVF, dia cenderung positif atau negatif. Nih, contoh ini. Ini kan gelombang R-nya lebih tinggi, gelombang S-nya dia kecil. Ini cenderung positif. Kalau ini dia sama, jadi istilahnya ekuifasik. Nah, kalau negatif dia S-nya lebih dalam, R-nya dia kecil. Nah, interpretasinya sekarang. Kalau normalnya itu di lead 1 sama AVF, dua-duanya cenderung positif. Kalau left axis deviasi, di AVF-nya cenderung negatif. Nah, di sini, ini R-nya kecil, S-nya dalam. Berarti ini left axis deviasi. Kalau right axis deviasi sekarang, berarti di lead 1 dia yang cenderung negatifnya. R-nya dia kecil, S-nya dalam. Nah, satu lagi, intermediate axis atau disebut juga extreme right deviation. Ini berarti dua-duanya negatif di lead 1 sama AVF. Oke, lanjut ke gelombang-gelombang. Nah, sebenarnya yang pertama tuh sebenarnya harusnya gelombang P dulu, tapi nanti kita bahas di kelainan ruang jantung ya. Jadi kita mulai dari PR interval dulu. Itu berarti durasi antara awal mula timbulnya gelombang P sampai muncul gelombang IRS. Normalnya itu jaraknya antara 3 sampai 5 kotak kecil. Kalau misalkan kurang dari 3 kotak kecil berarti PR-nya memendek, menandakan adanya sindroma preeksitasi. Nah, ini ada WPW syndrome, ada LGL syndrome. Kalau WPW syndrome dia khas ada delta wave, bentuknya kayak gini, ada gelombang konkav sebelum gelombang QRS, terus PR-nya dia menyempit. Kalau LGL syndrome dia PR memendek tanpa disertai dengan delta wave. Kalau memanjang, ini berarti tandanya ada AV block. Nah, rata-rata interpretasi EKG dari gelombang P, PR interval,
QRS kita sering lihatnya tuh di lead panjang. Yang paling bawah dari EKG biasanya ada lead yang paling panjang. Itu biasanya diambil dari lead 2. Nah, kita sering interpretasi dari sana. Oke, lanjut. Selanjutnya setelah PR interval, kompleks QRS. Kompleks QRS kita nilai lebarnya. Normalnya lebarnya tuh nggak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Kalau lebih dari 3 kotak kecil, dia kemungkinan ada suatu hambatan bundle branch block. Atau bisa juga iramanya dari ventricle. Ini maksudnya apa nih? Jadi ini tuh tipe-tipe dari kompleks QRS bisa macam-macam. Nah, kenapa ada yang huruf kecil, ada yang huruf gede? Huruf kecil, huruf gede itu menandakan dari amplitudo dari gelombangnya. Jadi kalau huruf kecil, kita gunakan kalau amplitudonya itu dia kurang dari 5 kotak kecil. Kalau misalkan lebih dari 5 kotak kecil, itu kita pakai huruf besar. Oh ya, sebelumnya kan QRS itu terdiri dari 3 wave. Ada Q, R, sama S. Kalau Q itu dia defleksi negatif sebelum gelombang R. Nah, yang defleksi positif itu namanya gelombang R. Sedangkan yang negatif setelah gelombang R itu namanya gelombang S. Oke, pertama gelombang Q dulu. Dia tuh berarti yang defleksi negatif pertama ya. Nah, ini kepentingannya buat apa sih? Buat menilai adanya infark lama atau old myocard infarct. Nah, normalnya gelombang Q itu sebenarnya kecil banget. Jadi lebarnya tuh nggak boleh lebih dari 1 kotak kecil. Atau dalamnya dia nggak boleh lebih dari 4 kotak kecil. Atau 25% dari tinggi gelombang R. Jadi kalau misalkan melebihi itu berarti menandakan adanya infark lama atau old myocard infarct. Nah, contoh pada gambar ini. Nih, ini yang normal. Nah, ini lihat, kita yang Q-nya kira-kira Q patologis yang gelombang mana aja nih? Gelombang 2, 3, AVF ya, dia Q-nya dalam ya. Ini berarti Q patologis, nah menandakan adanya old myocard infarct. Pastikan kalau kelainan iskemik pada jantung, dia tuh ada pasangan-pasangan lead-nya, nggak mungkin dia berdiri sendiri. Contoh, ini 2-3 AVF, ini berarti inferior. Nah, ini berarti dia ada riwayat infark lama di bagian inferior. Nah, kita nanti bakal bahas lebih lanjut mengenai pasangan-pasangan lead-nya pada kelainan iskemik pada jantung nanti ya. Oke, lanjutannya sekarang gelombang R sama gelombang S. Gelombang R tadi yang defleksi positif pertama. Nah, dia tuh pasti positif di lead 1, 2, V5, V6. Kalau di lead AVR dia jarang ada. V1, V2 juga dia biasanya R-nya kecil atau tidak ada sama sekali. Nah, sekarang gelombang S yang defleksi negatif setelah gelombang R. Ini pada gelombang AVR, V1 sama V2 dia dalam, dan V4 sampai V6 dia lebih kecil, justru malah menghilang. Nah, ini kepentingannya berarti tadi balik lagi. Kalau misalkan dia lebih lebar, QRS-nya lebih dari 12 detik, ini bisa menandakan ada hipertrofi ventricle atau adanya bundle branch block, baik gelombang R atau gelombang S. Oke, sekarang kita bahas tentang bundle branch block. Ya, tadi ingat ya, bundle office dia bercabang, ada 2 cabang. Ada cabang ke kiri, ada cabang ke kanan. Nah, cara tahunya dia bundle branch block itu gimana sih? Nah, lihat lagi tadi yang, nah ini, konfigurasi QRS. Kalau misalkan ada 2 puncak R, jadi ada R aksen, RS, R aksen. Nah, itu berarti menandakan adanya bundle branch block. Nah, tinggal kita lihat RSR-nya dia ada di lead mana. Kalau buat bundle branch block, kita lihatnya di lead V1 sama V6. Ingatnya dari pemasangan prekordial kalau mau gampang. Kalau V1 itu kan sebelah kanan. Jadi kalau terdapat RSR di V1, itu tandanya RBBB. Kalau di V6 RSR-nya, berarti dia LBBB. Kalau mau gampangnya itu aja. Nah, ini juga ada mnemoniknya. Kalau buat menghafalkan, biasanya kalau LBBB itu William. Jadi di V1-nya dia kayak huruf W, di V6-nya dia kayak huruf M. Kalau RBBB dia Marrow. Jadi di V1-nya kayak huruf M, di V6-nya kayak huruf W. Selanjutnya, kelainan ruang jantung. Nah, tadi yang sempat ke-skip gelombang P. Nah, gelombang P itu menilai atrium ya, soalnya tadi dia muncul karena adanya depolarisasi atrium.